Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa dengan saya lagi, Muji Santosa. Salam pengadaan. Mari kita bahas mengenai masalah pembayaran kontrak. Silahkan disampaikan pertanyaannya. Oke, pertama yang ingin saya tanyakan tentang pembayaran kontrak untuk kontrak yang diputus atau dihentikan. Nah, sebelum itu tolong disampaikan juga pengertian diputus atau dihentikan itu seperti apa? Ya, secara sederhana ya, dari pemahaman saya, diputus yaitu diputus oleh salah satu pihak karena wan prestasi. Ya, karena wan prestasi. Sedangkan dihentikan yaitu para pihak sepakat untuk dihentikan. Contoh, karena ada pemangkasan anggaran. Pemutusan oleh PPK bisa berakibat adanya sanksi, yaitu sanksi di proses daftar hitam dan dicairkan jaminan pelaksanaan. Sedang penghentian kontrak karena bukan salahnya penyedia, maka penyedia tidak dikenakan sanksi, gitu ya. Oke, kalau begitu Pak, untuk kontrak yang diputus atau dihentikan seperti itu bisa dibayar nggak? Penyedia kalau sudah membuat prestasi karena kontrak ya harus dibayar. Ya, prestasinya ini tentunya harus sesuai mutunya. Bisa dibayar bila memenuhi mutu dan ketentuan di kontrak. Dalam hal ada keraguan mengenai prestasi penyedianya seberapa, ya, maka agar melibatkan yang paham tentang teknis dan apip agar tidak terjadi kelebihan bayar. Kalau memang kontrak yang diputus atau dihentikan itu bisa dibayar, apakah itu juga berlaku untuk jenis kontrak lumsum, Pak? Ya, apakah kontrak lumsum lamsam bisa dibayar? Contoh kontrak lamsam untuk konsultan perencana konstruksi. Perlu dipahami, konsultan perencana konstruksi pembayarannya bukan atas biaya personil dan non personil. Jadi pembayarannya bukan atas biaya personil dan non personil, tetapi pembayarannya atas capaian sub output. Ya, maka pembayaran untuk kontrak lamsam seperti itu dapat dilakukan untuk capaian sub output. Ya, sub output konsultan perencanaan tadi sampai di mana? Nah, itu yang bisa dibayar. Dan saran saya, hasil pekerjaannya agar terlebih dahulu lah dinilai secara teknis bisa diterima tidak dan melibatkan apip. Oke. Untuk kontrak pekerjaan perencana konstruksi yang lumsam tadi belum selesai, tapi kemudian diputus atau dihentikan. Bagaimana pembayarannya? Kalau untuk perencana tadi ya, agar hasil pekerjaannya dinilai dulu lah secara teknis dan dilibatkan inspektorat, melibatkan yang paham teknis dan inspektorat agar tidak terjadi kelebihan bayar, gitu ya. Oke, misalkan ada contoh seperti ini Pak. Ada kontrak konsultan konstruksi sudah mencapai sub outputnya 80%. Tetapi ternyata pekerjaan fisiknya dihapus anggarannya karena keterbatasan anggaran. Nah, berarti kan tidak bisa dipakai tuh hasil perencanaannya. Apakah yang seperti ini juga bisa dibayar outputnya yang 80% tadi Pak? Ya, penyedia telah bekerja, negara tentu harus membayar. Dalam hal apip ragu, maka kita dapat berdiskusilah dengan komunitas yang paham tentang kontrak pemerintah ini, atau menyelesaikan masalah hal ini kepada LKPP, gitu ya. Sekarang kasus yang lain, kalau kontrak pengawas konstruksi yang pekerjaan konstruksinya dihentikan atau diputus, bisa dibayar nggak konsultan pengawasnya? Ya, konsultan tadi kan sudah bekerja sesuai dengan waktu-waktu penyelesaiannya. Walaupun konstruksinya belum selesai, ya dibayarlah sesuai prestasi dari waktu-waktu penugasan tadi. Ada seorang penyedia yang bertanya,
bagaimana kontraknya tahun lalu diputus tapi sampai sekarang belum dibayar, gimana? Ya, kalau memang ada prestasinya yang mutunya dapat diterima, maka akan melakukan penagihan ke kantor tersebut dengan tembusan kepada APIP atau inspektorat dan kepada kepala daerahnya. Nanti ya, agar diaudit lah ya, secara teknis dan secara pembayaran atau anggarannya. Selanjutnya akan dibayar atau direvisi terlebih dahulu lah anggarannya. Dalam hal ini tidak ada respon dari kantor tersebut, maka dapat diselesaikanlah hal ini ke LKPP ya. Oke, masih tentang itu Pak, yang belum dibayar pekerjaan tahun lalu itu. Ada batas waktu penagihan nggak? Yeah. Atau saya juga perlu menggugat ke pengadilan? Menurut saya tidak perlulah menggugat ke pengadilan. Selesaikannya secara musyawarah. Berdasar Undang-Undang 1 tahun 2004, Undang-Undang Perdagangan Negara, PP 45 2013, PP 50 2018, hak tagih penyedia kepada negara itu diberi peluang, batasan adalah 5 tahun. Walaupun 5 tahun Bapak Ibu, meski demikian cepatlah ditagih, karena semakin lama mungkin akan semakin ruwet lah begitulah. Kalau Pemda kan nggak merujuk ke PP tadi Pak, terus bagaimana dong? Ya, PP tadi untuk APBN. Ya, sebenarnya dengan Undang-Undang 1 2004 sudah cukup. Kenapa? Karena undang-undang ini juga berlaku untuk APBD. Saya pikir demikian yang saya sampaikan. Intinya kita berhati-hati dan melibatkan yang paham teknis dan melibatkan inspektorat. Kalaulah tidak selesai, ya nanti ujungnya lah ke LKPP. Tidak perlu menggugat dulu lah ke pengadilan. Demikian, semoga bermanfaat, bisa membagikan penyedia, bisa membagikan PPK. Salam pengadaan.